warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Bapak Kepala Sekolah yang sudah hadir, dan hormat Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah hadir juga. Dan kita dapat perlindungan dari Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan belajar bersama membahas tentang program yang akan dilaksanakan pada bulan ini. Dan kita mendapatkan manfaatnya yang amin. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam penyusunan program ini. Maka pertama akan bagi sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah atas penyusunan program kepada Bapak. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi program sport education model yang dilaksanakan oleh SMP kita. Yang selanjutnya adalah dalam pelaksanaan program pada hari ini, kami harapkan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik sehingga nanti penyusunan program-program yang dilaksanakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Dan selanjutnya kami berharap dalam kegiatan ini dari mulai dari persiapan sampai dengan hasil akhir nanti bisa dilaksanakan dengan baik. Dan selanjutnya terima kasih juga kepada rekan-rekan guru yang sudah bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan nanti menjadi hal yang terbaik di tahun ini dan di masa-masa yang akan datang. Dengan itu, untuk Bapak Ibu nanti silakan untuk memaparkan apa-apa saja yang akan disampaikan kepada kita semuanya. Yang nanti tim dalam melaksanakan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan hasil juga acara nanti dapat berlangsung dengan lancar tanpa ada masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan supportnya, penguatannya, dan saya pertama untuk menginisiasi program ini. Terima kasih juga kehadirannya kepada Bapak Danang atas Ketua Rombel. Jadi judulnya ini kerjasama pembuatan program dengan komunitas belajar yang ada di sekolah. Nah, saya di sini sebagai guru olahraga akan menginisiasi program yang berupa gerak terkait dengan PJK dalam bentuk SEM atau disebut dengan Sport Education Model. Nah, sebetulnya Bapak Ibu ini sudah program lama ini, cuman ya kita mungkin baru tahu lah. Oh, ternyata namanya SEM gitu. Padahal ini sudah sering kita lakukan. Baik, tanpa mengingat waktu supaya kita cepat selesai, saya langsung mulai saja. Kondisi saya ya, langsung saja. Namanya adalah Semator programnya. Semator ini kepanjangan dari Sport Education Model untuk aktivitas talenta olahraga. Nah, program Sport Education Model atau SEM untuk aktivitas talenta olahraga di sekolah dirancang untuk mengoptimalisasi pengembangan potensi olahraga siswa melalui pendekatan pendidik yang berpusat pada peserta didik. Program ini mengintegrasikan prinsip-prinsip SEM untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusi, menyenangkan, dan mendukung pertumbuhan keterampilan, motivasi, dan karakter siswa. Jadi, balik lagi saya sampaikan di awal, SEM tadi. SEM ini sudah kita kenal lama.
Bahkan mungkin sebelum saya di sini sudah pernah diinisiasi. Hanya saja memang SEM ini dilakukan semua oleh peserta didik, Pak Abdul. Jadi kalau kita selama ini kita adakan kepanitiaan yang berupa dewan guru. Nah sekarang SEM ini dilatih untuk semua adalah tanggung jawab peserta didik. Kita hanya memfasilitasi saja. Nah, inilah namanya SEM. Nah, kalau waktu itu kita pernah Pak Danang kegiatan apa ya? Yang semua peserta didik, geprek oke. Gebiar olahraga, akademik dan kepramukaan. Nah itu kan kita serahkan memang kepada peserta didik, gitu kan, pada siswa. Nah fungsinya apa geprek oke waktu itu kan adalah membangun kolaborasi atau kerjasama antara sekolah-sekolah SD. Kita undang ke sini, kemudian membangun silaturahmi, ya kan, antara SD dan SMP, gitu kan. Siapa tahu nanti siswa-siswa SD itu mengenal sekolah kita, gitu kan. Kemudian mau masuk sini, nah itu sebagai ajang promosi juga sebenarnya kan. Tapi tidak apa-apa, itu bagus untuk kita ke depan. Nah ini saya mencanangkan program untuk kita Agustusan. Jadi kalau yang geprek oke itu sudah kita laksanakan, tapi pelaksanaannya di bulan Februari, Maret, ya Pak ya. Kalau ini di bulan Agustus, ya ini sebetulnya sudah biasa kita lakukan, karena setiap Agustusan kan kita merayakan hari kemerdekaan, tapi kita bentuk itu menjadi SEM, gitu kan, atau Sport Education Model. Jadi itu gambaran untuk program ini SEM. Nah latar belakangnya ini Pak. Latar belakangnya itu ada 3, yaitu suara, pilihan, dan kepemilikan dari siswa. Jadi meningkatkan kompetensi dan keterlibatan siswa. Siswa yang merasa memiliki suara dan pilihan dalam pembelajaran cenderung lebih termotivasi dan terlibat aktif dalam aktivitas olahraga. Nah, yang kedua, pengembangan keterampilan sosial dan pendidikan. Melalui peran dan tanggung jawab yang diberikan, siswa dapat mengembangkan keterampilan sosial dan lingkungan yang penting. Yang ketiga adalah pembelajaran yang lebih bermakna dan kontekstual, yaitu dengan pengalaman yang lebih otentik dan relevan. Siswa dapat menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan mereka, kehidupan nyata mereka. Jadi latar belakangnya saya ingin peserta didik ini mendapatkan pengalaman, kemudian pembelajaran yang relevan untuk kehidupan mereka ke depan. Artinya mereka di situ terlibat langsung perannya. Mereka perannya sebagai peran menjadi ada kepanitiaan, ada sebagai pemain, ada sebagai supporter, ada sebagai mungkin tim-tim yang lain yang itu membutuhkan dalam memenuhkan SEM ini. Itu latar belakang saya untuk SEM. Kemudian tujuannya ada 4. Satu, meningkatkan prestasi jelas, meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan pemahaman siswa dalam bidang olahraga. Yang kedua, pengembangan karakter dan kepemimpinan, membangun karakter positif dan keterampilan kepemimpinan melalui aktivitas olahraga. Yang ketiga, mengembangkan potensi, membantu siswa mengembangkan potensi mereka sebagai atlet dan anggota komunitas. Yang keempat, meningkatkan kerjasama tim, memperkuat kemampuan siswa dan kerjasama dan kompetensi secara sehat. Jadi itu tujuannya. Yang itu mata pelajaran yang terlibat yaitu PJOK dan semua mapel. Kemudian peran yang terlibat siswa, guru, bisa juga sebetulnya komunitas lain, misalnya komunitas belajar atau komite
kehidupan gitu ya. Nah itu orang tua bisa kita berikan juga. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Ini kalau ini anu juga tegak banget ya. Nyantai. Enggak apa, saya makan ya ini. Kalau ini tegak banget. Kita lihat aja Bapak Ibu. Apa kita bikin dulu lah ya? Aduh loh, ini aduh agak. Ayo, sedikit dulu. Aduh, apa ya speakingnya ya ini. Dan gini aja. Ayo perhatikan Bapak Ibu. Ini kuncinya di kata-kata sih. Ini mungkin ada yang udah tahu sih kayaknya, tapi nggak apa-apa. Ini satu. Dua. Ini satu. Ya. Yang ini dua. Terus yang ini tiga. Ini berapa? Satu. Ya, satu. Oke, saya ulang lagi gitu ya. Ini satu. Yang ini Dua. terus yang ini tiga. Terus yang ini berapa? Enggak. Terus yang ini enggak. Jangan saya kayak lagi. Ya saya ulang lagi ya. Ini satu. Ini satu. Yang ini terus yang ini yang ini satu. Yang ini satu. Yang ini berapa? Dua. Ya betul dua. Saya ulang lagi. Ya saya ulang lagi. Ini satu. Yang ini terus yang ini yang ini masih belum ya. Berarti sekali lagi lah, nanti saya kasih. Ayo lagi. Enggak, ini permainan kata. Ini permainan kata. Hanya permainan kata. Ini ingat ya, ini hanya permainan kata. Ini satu. Yang ini terus yang ini ini satu. Ini berarti belum berarti. Perlu makan jeruk itu berarti. Yang ini terus yang ini tiga. Ingat kata kuncinya. Jadi ini main kata-kata. Ini apa yang saya sebutkan terakhir kali. Ini yang ini terus yang ini apa yang saya sebutkan terakhir? Apa yang saya sebutkan terakhir? Ingat tidak? Ini yang ini terus yang ini. Ingat kata terakhir saya. Bukan. Ini satu. Ini satu. Yang ini terus yang ini. Yang ini dua. Katakan yang ini kan dua. Kalau ini satu. Yang ini terus yang ini ya. Iya. Oke,
Yang ini 2. Yang ini 2. Padahal usah dari tangannya Pak Saiful. Jangan lihatin tangan saya. Terus yang ini. Ya, tapi jangan lihatin tangan saya. Kalau ini berapa? Nah. Satu. Oke, Yang kita ini 2. Kalau ada yang ini. ya, nanti kita cari lagi lah, lagi yang lain. Oke, baik, kita balik lagi ke sini ya. Ikan sepat dengan gabus. Ya. Yang ini belum ngerti. Oke, yang selanjutnya yaitu capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Capaiannya, saya berharap siswa mendapat kepemimpinan dan manajerial. Kemudian motivasi dan keterlibatan. Jadi di mana peserta didik itu dapat tumbuh motivasinya dan keterlibatannya terkait kegiatan ini. Kemudian pembelajaran yang bermakna pasti jelas karena mereka sebagai panitia, mereka sebagai pemain, mereka sebagai teamwork, mereka sebagai supporter dan seterusnya. Jadi semua berperan dan semua terlibat. Pasti akan menjadikan pembelajaran yang bermakna. Kemudian keterampilan sosial dan kolaborasi pasti karena ini berkaitan dengan komunikasi interaktif terhadap tim, terhadap teman dan lainnya. Kemudian kesejahteraan fisik dan mental pasti di sini. Badannya juga menjadi bugar, kemudian mentalnya juga tersusun dengan baik. Ketika kita menghargai sebuah karya atau menghargai pendapat orang, itu bisa menjadikan karakter yang menjadi lebih baik. Kemudian etika olahraga dan kreativitas dan inovasi. Sudah barang tentu SEM ini itu melatih kreativitas dan inovasi. Bisa enggak cabangnya itu dirubah? Misalnya seperti yang dulu kan lomba Agustusan itu pertandingan kayak misalnya bola voli, iya kan? Iya kan? Biasanya kan gitu-gitu. Nah, itu bisa nggak kita rubah itu dalam konteks yang sama, tapi peraturannya kita rubah? Kita bisa. Misalnya bola voli, ya seperti kita bola voli kita rubah, kita kasih terpal, pemainnya cuma 4 pakai bola plastik. Modifikasi, artinya menarik siswa untuk kreatif dan inovatif. Lomba apa lagi? Misalnya, kalau kita kan biasanya balap karung. Misalnya karungnya diganti di balap apa, kan? Bisa. Tergantung mereka menyuarakan. Nah, kan? Siswa diminta untuk menyuarakan apa yang mereka mau, baru kita memilih. Di situ siswa mempunyai pemilihan juga terkait apa yang mereka pilih dan apa yang mereka mau mereka suarakan. Nah, itu terkait capaiannya. Kemudian langkah-langkahnya ada 7. Yang pertama pengelolaan musim, afiliasi, kemudian penyiapan pertandingan formal, puncak pertandingan, festival, dan evaluasi regresi. Nah, ini akan saya buatkan kelompok, lalu dibuat set plan. Nanti saya harap Bapak Ibu menggambarkan set plan-nya. Ini gambarannya set plan-nya gitu kan. Enak kok ini cuma set plan ada. Belum saya bagi dulu ya Bu Adi. Saya bagi dulu untuk pengelolaan musim Bu Ajineri, kemudian afiliasi Bu Husnul, terus penyiapan pertandingan formal Bu Eva, terus puncak pertandingan Bu Mas,
Dan yang terakhir adalah evaluasi refleksi RMAD. Nah, ini nanti silakan dibuat segmennya. Misalnya begini, pengelolaan musim itu terdiri dari 3: menyiapkan musim, latihan, dan kompetisi. Nah, silakan dibuat segmennya. Misalnya menyiapkan musim itu, nah, ya, nanti ditulis di nanti dipoto. Oke, saya kasih atasnya. Pak, ini pertandingannya boleh apa aja ya? Boleh apa saja. Jadi kita Buat aja segmennya kotak-kotak gitu kan. pertandingan bola voli. Misalnya boleh apa saja, pertandingan itu kan bisa macam-macam ya, nggak hanya bola voli dong. Misalnya apa kan? 2 atau 3. Kegiatan satu ini kan bisa berbagai pertandingan, tapi intinya satu hari kegiatan kita kalau bisa selesai kan gitu kan. Misalnya ada 2 perlombaan, ya itu sehari selesai. Dalam segmen saya ini kan kita ada acara saya ya, ada dokumentasi, ada penampilan, ada permainan, ada aktivitas interaktif, kemudian lagi ada edukasi. Ini dibuat secara ini kan tulisannya ini loh, kayak bagan gitu ya. Judulnya ini kan saya buat 1, 2, 3, 4, 5 ini yang bisa. Iya boleh, ya gitu kan. Pak kepala sekolah, saya tegang Pak kepala sekolah. Belum makan jeruk, ini ada jeruk. Jeruk. Maka ibu yang mau jeruk ini saya belikan. Usahawan itu nggak usah tegang-tegang. Sana. Yang mana Makan jeruk, jeruk makan sirup. Makan ini lagi. Kalau pindah ke sini Bu Kelly kalau mau kalau bingung pindah ke sini nggak apa-apa.
permainannya. Tapi misalnya latihan itu durasinya kapan? 2 hari sekali. Durasi ya. Durasi. Ini kan kita Waktu. puncak ini ya. Berapa? Siapa? Akan dulu. Ini isi. Terus ini pelaksanaannya Kemudian motivator, teknik dan sebagainya. Itu ya. bagus. Tanding apa? Ya kan? Gaji puncak pelaksanaan Naik pada penggaris. Emang kalau bapak Jakarta saya punya simpel aja sih. terus anak-anak itu dikasih kayak testimoni lah. Gimana responnya? Pengennya Pak Danang dulu ngasih contoh, bukan ngasih contoh, ngasih gambaran tentang kombel kita. Saya ingin, walaupun saya sebagai wakil kan, tapi saya ingin Pak Danang maju cerita tentang kombel. Komunitas belajar kita sudah seberapa jauh, kita sudah keluarin sertifikat berapa. Udah sampai Papua. Pak Danang, biar kita semangat untuk kombel. Acara ini jujur orang dulu ya. Acara apa ya? Nggak orang dulu acara aja. Yang kedua juga. Yang itu ini. Apa? Yang ini ada sih nomor polisi. Ya, caranya polisi kan orang oh iya ya polisi. Kasih apa? Pencaksilat kayak orang ini. Ya di dalam ruangan ya kan ada dekor-dekor ya. Kalau dekor itu ada dekorasi. Baik. Oke, Bapak Ibu, sudah ada gambaran terkait set plan. Dan ya, ini udah jadi. Iya. Nah, kasih kayak awan-awan gitu kan, jadi apa? Menarik gitu kan. Main ya. Ya. Oleh sudah selesai. Belum. Mbak Eva sudah. Oke, kalau sudah selesai Bapak Ibu,
saya mau 2 saja, nggak usah semua. Kalau semua lama kita 2 orang saja yang sudah selesai. Ibu Eva atau Bu Holis nanti yang bisa maju untuk ngasih gambaran terkait ini. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menyampaikan set plan. Tadi saya dapat materinya tentang penyiapan pertandingan formal. Jadi set plan-nya ini untuk menyiapkan musimnya kan sekarang Agustus ya Pak. Jadi untuk menyiapkan memeriahkan HUT RI. Jadi pertandingannya pertandingan futsal tingkat anak-anak, murid-murid. Kemudian dalam menyiapkan pertandingan formal itu ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu penjadwalan pertandingan. Yang kedua perencanaan taktik dan strategi. Untuk penjadwalan pertandingan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama ini dilakukan oleh murid, yaitu murid melakukan drawing pertandingan, kemudian membuat bagan pertandingan dan menyusun jadwal pertandingan. Kemudian saat teknik, perencanaan taktik dan strategi, murid mempersiapkan teknik mulai dari lapangan, bola, kemudian gawang dan lain-lain, kemudian peralatan pertandingan dan kesiapan peran. Jadi perannya murid masing-masing dalam pertandingan ini apa? Seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu Bapak-Ibu. Oke, jadi penyiapan pertandingan. Jadi memang itu yang harus disiapkan. Jadi alatnya bagaimana, terus kemudian siapkah siswanya, siapkah timnya, siapkah panitianya. Nah itu di alokasi penyiapan pertandingan formal. Satu lagi, udah selesai. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Nanti kita tambah dikit. Boleh sudah selesai. Atau Bu Azina nih? Belum selesai. Apa siapa yang sudah selesai? Bu Aji, Bu Mas, nggak apa-apa. Nanti ini kan diperbaiki di sini. Siap. Ini mama kami aktif sekali, mama itu satu ini. Nggak apa-apa lah. Namanya orang itu kan ya tetap ada salah, tapi kita perbaiki nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk persiapan memeriahkan 17 Agustus kita akan mengadakan acara yaitu pertandingan catur, ya, di mana kita harus mempersiapkan pada saat ini untuk persiapan puncak pertandingan. Kita persiapan kemudian peran guru yang pertama yaitu pada persiapan fisik, kemudian persiapan teknis dan peraturan yang akan kita buat, baik itu tentang teknis yaitu bagaimana pelaksanaan yang akan dilakukan, kemudian pembuatan bagan serta jadwal pelaksanaan pertandingan tersebut. Kemudian peran guru di sini yaitu sebagai pelatih, motivator dan pengawas serta fasilitator. Saya kira cukup sekian untuk set plan pertandingan catur pada puncak pertandingan, yaitu persiapan SEM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ya. Jadi kira-kira seperti itu kita menyusunnya nantinya akan kita buat kepanitiaan. Nama-namanya nanti akan terus buat. Kita lanjut lagi. Hasil yang diharapkan
Nah, hasil yang diharapkan ini meningkatkan keterampilan dan kepemimpinan, melibatkan dan motivasi yang tinggi. Kemudian pengalaman belajar yang bermakna tadi, keterampilan sosial yang kuat, kesejahteraan yang lebih baik, karakter dan etika yang baik, kreativitas dan inovasi dalam kegiatan STEM. Dengan langkah-langkah tersebut dan tujuan yang jelas, diharapkan program STEM atau Sport Education Model dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi siswa yang menciptakan lingkungan pendidikan jasmani yang lebih inklusif, partisipasi, dan bermakna. Nah, ini langkah-langkah dan capaian harapan yang diinginkan. Kemudian saya lanjut lagi. Nah, ini sampai kepada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program atau koordinasi program, struktur program saya bagi menjadi 3. Yang pertama, koordinator program dan anggota. Yang kedua, tim kegiatan dan pelatihan. Dan yang ketiga adalah tim evaluasi dan refleksi. Nah, yang pertama, koordinator program dan anggota. Ini langsung kita bahas. Koordinator ketua, wakil ketua, dan sekretaris langsung di situ Bu Herni. Ini saya harapkan kombel. Nah, koordinator program dan anggota ada tanggung jawabnya adalah merencanakan, mengorganisir, dan memantau seluruh kegiatan program. Kualifikasinya guru PJOK dan guru mapel lain yang memiliki pengalaman. Nah, ini anggota kombel saja. Saya pandangan dengan Pak Abri. Nanti di bawahnya lagi koordinator. Nah, saya ingin koordinatornya ada 7 karena tadi langkahnya kan ada 7. Jadi Pokja lah. Kasihnya. Nah, kasihnya sesuai yang saya tunjuk tadi, Bu. Nomor 1 Bu Asinelli, nomor 2 Bu Kusnul ya. Nomor 3 Bu Eva, nomor 4 Bu Mas, nomor 5 Bu Walis, nomor 6 Bu Yulesa, nomor 7 Bu Eva. Itu pemegang Pokja koordinator per langkah tadi. Nah, kemudian tim kegiatan dan pelatihan. Nah, tim kegiatan semuanya anggotanya adalah peserta didik. Nah, nanti saya dan kawan-kawan yang lain memilih atau bukan memilih, mencari siapa nanti ketua pelaksananya, sekretaris bendahara, dan sampai susunan di bawahnya. Nah, yang ketiga adalah tim evaluasi dan refleksi. Nah, ini dimasukkan bapak-bapak yang senior, Pak Mar, nanti Pak Tri, Pak Dar, tim senior, bapak-bapak. Mitra kita yaitu komunitas belajar tadi, komunitas kita, kemudian pemerintah daerah, itu bisa kelurahan dan dinas pendidikan dan pemerintah. Oke, sudah dicatat Bu Eni ya? Oke, rencana dan evaluasi. Nah, 1, keterlibatan peserta didik, tingkat partisipasi ya. Kemudian yang kedua, motivasi dan kepuasan siswa. Ini harusnya hadir ya. Nanti kita kan Bu Wira ya. Bu Wira nanti jadi koordinator tim evaluasi.
tim evaluasi dan regresi. Nah ini Bu Mira ada 4 indikator. Yang pertama ketertiban dan partisipasi siswa, yang kedua motivasi dan kepuasan siswa. Ini nanti rubriknya, misalnya keterlibatan dan partisipasi siswa, tingkat partisipasi siswa dalam berbagai kegiatan olahraga, termasuk frekuensi kehadiran dalam sesi latihan dan pertandingan. Kemudian yang kedua motivasi dan kepuasan. Motivasi siswa itu seperti apa? Partisipasinya bagaimana? Nah, ukurnya melalui kuesioner. Kuesioner motivasi kepuasan siswa terhadap program. Diukur melalui kuesioner kepuasan. Kemudian yang ketiga perkembangan dan keterampilan pengetahuan. Meningkatkan keterampilan olah siswa diukur melalui tes keterampilan sebelumnya, tes awal atau tes akhir sesudahnya. Pengetahuan siswa tentang strategi dan aturan main olahraga yang kita selenggarakan. 4. Keterampilan sosial dan kepemimpinan. Nah ini perkembangan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan resolusi konflik. Nah ini kan pas ini Bu Mira berikan. Ada resolusi konflik. Diukur melalui observasi kuesioner. Keterampilan kepemimpinan siswa diukur melalui observasi peran dan tanggung jawab siswa dalam kegiatan. Ini kita lanjut. Nah ini dia. Ini kemungkinan dan tantangan. Nah, saya mau gambaran dari dulu Pak Danang sudah pernah melakukan kegiatan yang namanya Geprakoke. Apa itu? Gerakan. Nah itu silakan Pak Danang untuk menggambarkan awalnya dulu komunitas belajar, lalu program Geprakoke silakan. Nah ini nanti maksud saya munculnya ini. Apa sih munculnya kemungkinan tantangannya di Geprakoke? Nanti akan kita tarik ke kegiatan ini. Monggo Pak Danang. Materi 8 jam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, ini secara kebetulan hari ini ada pertemuan sekaligus saya akan menyampaikan beberapa hal tentang apa yang ditanyakan oleh Pak Saiful. Ini suruh cerita Pak, ya cerita aja ya, cerita sambil dicicipi Bu. Ya, jangan malu-malu. Jadi Bapak Ibu semua, sejarah tentang Kombel dan kegiatan Geprakoke. Ada ikatan tah di dalamnya. Saya bercerita di tahun 2024, tepatnya bulan Januari. Ya, kalau tepat tanggalnya saya kurang paham. Baik, ya. Saya mengajukan komunitas belajar itu di bulan Desember saat libur. Jadi persyaratan coba untuk dipenuhi semua, termasuk harus aksi nyata di topik kedua PMM saya selesaikan sehingga bisa membuat suatu kombel. Nah, setelah terbentuk kombel, SMP 1 Hitam ini mempunyai keinginan di bulan Februari itu ada kegiatan olahraga, prestasi dan pramuka. Jadi prestasi akademik dan pramuka. Nah, kebetulan ada komunitas itu, maka komunitas itu akan menyatukan seluruh guru, karyawan, kemudian masing-masing pelajaran menjadi satu dalam komunitas itu, Pak Ibu, sehingga lebih permudah kita untuk bersosialisasi. Nah, dalam komunitas itu ada di PMM, kemudian kita juga membentuk grup di WhatsApp yang judulnya juga komunitas. Tantangannya dalam pelaksanaan itu pasti banyak. Tantangan yang pertama yang kita selesaikan waktu itu adalah tentang pendanaan. Karena kita akui pendanaan sekolah tidak semata-mata atau tidak sepenuhnya bisa mengakomodir kegiatan tersebut. Maka waktu itu kita secara berjenjang, kita rapat, kemudian kita berdiskusi. Akhirnya komunitas belajar
lewat Bapak Ibu guru hebat ini memberikan bentuk sumbangan. Betul ya Bapak Ibu ya? Oh iya, bentuk sumbangan untuk menyelesaikan masalah pertama tentang pelaksanaan itu. Kemudian selain mendukung kegiatan-kegiatan guru mapel seperti PJOK, kemudian ekstrakurikuler pramuka dan sebagainya, kita juga memfasilitasi Pak Ibu untuk pengembangan kompetensi Bapak Ibu semua. Nah, jadi Bapak Ibu yang ingin mengembangkan kompetensinya, belajar lagi walaupun usianya sudah dibilang lanjut, tidak muda lagi, sebentar lagi pensiun. Alhamdulillah dengan banyaknya anggota, awalnya kalau kita IHT hanya intern ya, cuma sedikit. Ketika kita buka ombel online Pak Ibu, wes mereka ingin bersua dengan teman-teman guru di luar Lampung. Nah iya, jadi komunitas belajar itu Bapak Ibu ada 3 sebenarnya. Komunitas offline per mata pelajaran, komunitas offline sekolah intern, dan komunitas belajar online nasional. Nah, untuk Bapak Ibu mapel punya komunitas online yaitu MGMP, punya komunitas offline di SMP 1 Hitam yang penanggung jawab kepala sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu ketika mengikuti komunitas belajar offline MGMP, yang bertanggung jawab adalah ketua MGMP. Kalau komunitas offline SMP yang bertanggung jawab kepala sekolah. Kalau komunitas online-nya yang melaksanakan pelatihan online, kita bersua, kita refreshing ya ke seluruh Indonesia, itu yang bertanggung jawab adalah ketua komunitas atau wakil ketua komunitas. Itu sudah disahkan. Jadi kalau nantinya kebetulan saya sibuk, ada Pak Saiful yang mengadakan kegiatan, Pak Saiful juga bisa menandatangani piagam. Tentunya itu Pak Ibu, kalau cerita sedikit tentang komunitas belajar. Nah, kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan, boleh. Baik, terima kasih Pak Dada. Kita tepuk tangan sekali lagi karena begini, memang waktu itu yang menginisiasi pertama kali adalah beliau ini. Kenapa Kompel itu harus kita munculkan atau kita buat atau kita bentuk? Karena ke depan ya ini akhirnya PMM kan terkendalanya adalah cari sertifikat. Nah, cari sertifikat ya sebetulnya bukan karena sertifikatnya, tapi karena keinginan kita untuk terus belajar, terus mengembangkan kompetensi kita. Untuk siapa sih? Sebenarnya bukan untuk kita ya, tapi untuk peserta didik. Jadi kita memang konteksnya semua itu ke siswa. Walaupun kita dapat ilmu banyak, kita orientasinya orientasi siswa. Belajar kemana-mana tetap orientasinya siswa. Oke, terima kasih Pak Danang. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi program ke depan ini. Nah ini tadi terkait dengan kemungkinan dan tantangan. Pasti kemarin waktu ke Praoke itu kan banyak sekali ya tantangan. Nah ini salah satunya tadi kata Pak Danang ya, pendanaan. Nah ini ada 4 kalau saya kriterianya. Yang pertama adalah manajemen waktu. Jadi kadang-kadang kita memang ya jadwal hari Senin futsal putra jam 8, kami datangnya jam 10. Nah ini memang kita tantangannya, hambatannya gitu. Dan kita nunggu gitu kan. Nah mungkin ke depannya kita buatkan jadwal yang sesuai dan harus tepat waktu untuk menghargai waktu. Kemudian keterbatasan dana, betul kata Pak Dana ini kalau kita minta dengan kepala sekolah kadang-kadang ya belum tentu ada anggaran yang gitu kan.
Tapi saya yakin kita semua pasti ingin kegiatan ini berjalan dengan baik gimana pun caranya, entah itu apa tadi iuran ya apa kontribusi gitu kan. Bisa juga ini dibuat kontribusinya dari kita atau dari peserta didik juga melalui komite kan gitu. Kemudian nah ini keterlibatan komite sekolah, bukan keterlibatan dan komitmen siswa. Nah ini kadang-kadang anak-anak itu memang kalau sudah ditunjuk jadi panitia kadang melengos itu ya kadang-kadang. Rata-rata kan anak yang sudah diberikan tanggung jawab memang ada yang motivasinya bagus, tapi ada juga yang bisa terjadi kok gitu kan. Nah ini mungkin perlu kita pantau ini yang menjadi tantangan kita. Dan yang terakhir adalah kesejahteraan dan keselamatan siswa. Nah kalau ini memang tugasnya Bu Haji Nelly ya. Terkait ini Bu Haji Nelly sebagai ketua UKS sekolah mungkin nanti membuat ruangannya sudah ada ya Bu ya. Jadi kalau kita ada kegiatan terus anak itu cedera bisa masuk UKS-nya. Oke, saya kira cukup. Langsung ke kesimpulan. Program SEM ini atau Sport Education Model ini merupakan program yang berpotensi untuk mengembangkan bakat. Sebetulnya bukan BCUK saja. Ada. Iya. Bisa ke yang lain Sport Education Model. Tidak harus. Tapi inisiasinya mungkin karena gerak tadi kan. Jadi BCUK duluan. Dan membentuk karakter. Kalau semua dilibatkan, karakternya kan pasti dapat di situ. Apalagi penilaian yang relevan bagi kehidupan mendatang kan pasti kepake itu nanti kan. Wah, saya dulu pernah jadi panitia gini. Saya dulu pernah berperan jadi ini. Nah ini penting untuk memastikan bahwa program ini didukung oleh semua pihak. Saya meminta Bapak Ibu dukungannya atas program ini, termasuk sekolah, kemudian nanti orang tua dan komunitas olahraga. Baik, mungkin cukup itu Bapak Ibu. Atau ada tanggapan lain yang perlu masih mau disampaikan? Padahal ada yang mau disampaikan lagi terkait SEM ini. Sedikit saya memberikan motivasi untuk rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua, apa yang sudah kita bentuk hari ini sampaikan oleh Pak Iful untuk kegiatan anak-anak di bulan Agustus dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79. Mari kita lakukan dengan semangat, dampingi anak, jadilah motivator, jadilah fasilitator yang baik. Itu saja tambahan dari saya, mungkin nggak usah banyak-banyak, tadi belum saya tutup Pak, jadi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Dana. Ya mohon maaf tadi belum terjadi. Baik, mungkin cukup Bapak Ibu ya. Jadi saya berterima kasih, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik dan sukses. Terima kasih atas penyampaiannya dan partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.